Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengajar, akan saya perkenalkan dulu pada kalian semua. Nama saya Suyadi, mengajar IPA. Kenapa saya perkenalkan? Karena memang kita belum pernah bertemu tatap muka di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Anak-anak semuanya, sebetulnya saya ingin face to face berkenalan dengan kalian, tapi karena kondisi COVID yang masih seperti ini, maka terpaksa perkenalan saya dengan kalian semua hanya lewat media yang seperti ini. Anakku semuanya, pada KD yang pertama kelas 9 ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum saya mulai mengajar tentang sistem reproduksi pada manusia, perlu saya sampaikan dulu pada kalian semua bahwa ketika kalian mempelajari sistem reproduksi pada manusia, janganlah kalian punya pikiran yang porno. Janganlah kalian punya pikiran yang ngeres. Anggaplah ini ilmu, karena memang ini merupakan ilmu buat kalian semuanya. Kalau kalian berpikir ini ilmu, maka tidak akan ada pikiran yang ngeres pada diri kalian semuanya. Ada beberapa bagian pada materi sistem reproduksi pada manusia. Di sini yang akan saya sampaikan yang pertama yakni tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini ada banyak macam dari tinjauannya. Yang pertama yaitu macam-macam pembelahan sel berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan, pembelahan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama yang disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner, B itu artinya dua. Maksudnya dari satu sel induk akan terbentuk dua sel anakan yang baru, di mana masing-masing sel anakan akan memiliki jumlah bagian yang sama persis dengan sel induk. Misalnya sel induk punya 4 bagian dalam sel yang tersebut, maka dua sel anak tersebut masing-masing juga tetap punya 4 bagian. Bukan kok yang semula dari 4 bagian yang ada pada sel induk, kemudian ketika membelah jadi dua kok masing-masing dua, tidak. Itu pendapat yang salah. Jadi dari pembelahan sel induk jika punya 4 bagian, maka dua sel anaknya masing-masing juga tetap punya 4 bagian. Jika dalam sel tersebut ada 8 bagian, maka pada sel anak kedua-duanya juga ada 8 bagian. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah biner yaitu yang pertama ada bakteri, yang kedua amoeba, yang ketiga paramecium, dan yang keempat euglena. Saya yakin di antara keempat ini yang sudah kalian kenal itu yang kedua, itu amoeba. Amoeba itu tidak mengubah bentuk, dia tidak memiliki bentuk yang tetap. Dia bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopoda, maka dia masuk dalam kelasnya pseudopoda. Dan yang kedua paramecium. Paramecium ini masuk dalam kelasnya ciliata karena dia bergerak dengan bulu getar yang ada pada seluruh permukaan bagian tubuhnya. Yang keempat yaitu euglena. Euglena ini masuk dalam kelompoknya flagellata karena dia punya bulu cambuk atau flagel. Yang berikut, yang kedua, itu pembelahan sel secara multiple. Multi itu banyak. Yang dimaksud dengan multiple yaitu dari satu sel anakan akan terbentuk banyak. Dari satu sel induk akan terbentuk banyak sel anakan. Banyak di sini bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Contohnya plasmodium. Plasmodium ini penyebab penyakit malaria. Yang berikut itu macam-macam pembelahan sel berdasarkan prosesnya. Ini juga ada dua.
Yang pertama disebut dengan pembelahan mitosis. Apa ciri-ciri pembelahan mitosis? Yaitu yang pertama terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Yang dimaksud dengan sel tubuh itu semua sel yang ada pada tubuh kita, kecuali sel kelamin. Sel darah juga sel somatik, daging kita juga sel somatik, kulit juga sel somatik. Yang berikut, ciri yang kedua, menghasilkan 2 sel anak. Jadi dari satu sel induk terbentuk 2 sel anak yang baru. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Maksudnya bagaimana? Jika kromosom pada sel induk itu jumlahnya 46 buah atau 23 pasang sama dengan seperti pada manusia, maka pada sel anaknya kedua-duanya tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan yang dimiliki oleh induknya. Kalau tadi manusia ada 23 pasang kromosomnya, maka pada sel anaknya masing-masing juga tetap ada 23 pasang. Kromosom itu apa? Kromosom itu kumpulan dari gen. Gen itu apa? Pembawa sifat menurun pada makhluk hidup. Kalau di buku pengertian gen itu luas, banyak, panjang, tapi saya singkat bahwa yang dimaksud dengan gen itu apa? Materi genetik pembawa sifat menurun pada makhluk hidup. Jumlah gen ada bermiliar-miliar, berkumpul membentuk untaian benang yang panjang. Kalau pada manusia, untaian benang yang ada 46 buah atau 23 pasang. Ciri yang berikutnya yaitu terjadi hanya 1 kali tahap 4 fase. Jadi pembelahan mitosis 1 tahap 4 fase sudah selesai terbentuk 2 sel anakan yang baru. Kemudian yang berikutnya pembelahan sel yang kedua itu meiosis. Ciri-ciri pembelahan meiosis yaitu yang pertama terjadi pada sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anakan. Kalau tadi pada mitosis terbentuk 2 sel anakan, kalau pada meiosis terbentuk 4 sel anakan. Kemudian yang ketiga, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kalau pada manusia ada 23 pasang atau 46 buah, maka pada kromosom sel sperma dan sel telur itu hanya separuh dari 46, berarti ada 23 buah, bukan 23 pasang. Ciri yang keempat itu terjadi 2 tahap 4 fase. Tahap-tahapnya ada tahap 1, ada tahap 2, kalau fasenya sama. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang berikut, bagaimanakah fase pembelahan sel itu? Tahap-tahapnya seperti apa dan cirinya seperti apa? Nah, fase pembelahan sel yang pertama disebut dengan profase. Ciri-ciri dari tahap fase profase yaitu membran inti mulai rusak. Jadi di dalam sel itu ada inti. Sel itu dikelilingi oleh membran sel. Kemudian di dalam sel ada inti yang kecil. Kemudian inti juga ada membrannya. Lah membrannya ini atau selaputnya ini mulai rusak. Nah, kemudian kromosom membentuk duplikat atau mengganda. Yang dimaksud dengan membentuk duplikat atau mengganda itu membentuk kromosom yang persis sama dengan dirinya. Kalau pada manusia tadi ada 46 buah, maka ketika mengganda terbentuk dari 46 kali 2. Di mana duplikatnya itu sama persis, tidak ada bedanya dengan aslinya. Kemudian yang kedua yaitu metafase. Apa ciri-ciri metafase? Itu yang pertama, kromosom berjajar pada bidang ekuator. Bidang ekuator itu bidang pembelahan. Yang semula kromosom bercacar berada di dalam inti sel, tapi ketika pada fase metafase, kromosom itu sudah bergerak menuju ke tengah-tengah sel untuk melakukan pembelahan. Fase yang ketiga
yaitu anafase. Apa ciri anafase? Yaitu kromosom memisahkan diri dari duplikatnya. Ciri yang berikutnya, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan dengan jumlah yang sama. Kalau pada manusia tadi ada 46 buah kali 2, maka yang 46 buah bergerak ke kutub yang satu, 46 buah yang lain bergerak ke kutub yang lain. Fase yang keempat, fase yang terakhir yaitu telofase. Ciri fase telofase itu membran inti mulai terbentuk yang semula rusak tadi dan terbentuk kembali dan terbentuk dua sel yang baru. Ini fase-fase pembelahan sel pada mitosis. Sebetulnya pembelahan sel itu ada 5 fase. Setelah telofase itu ada fase yang kelima, itu yang namanya interfase atau fase istirahat. Karena merupakan fase istirahat, maka tidak dimasukkan ke dalam kelompoknya fase pembelahan sel. Kalau pada interfase, itu sel tidak melakukan kegiatan pembelahan, sehingga kromosomnya tidak terlihat. Nah, anak semuanya, di sini bisa kalian lihat ada gambar pembelahan sel, ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, perintahnya ini saya beri tugas. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh gambar tersebut, manakah yang termasuk profase, metafase, dan anafase. Dan tugas yang kedua yaitu jelaskan perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui WA. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.